Bayangkan Anda sudah berusaha makan sehat setiap hari, mengganti nasi putih dengan kentang, memperbanyak sayuran, bahkan menghindari camilan manis. Tapi anehnya, kadar gula darah justru tidak kunjung turun. Tahukah Anda, ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa menyebabkan lonjakan gula darah seperti halnya nasi atau permen? Dalam video ini, Klinik 62 akan membahas 5 jenis sayuran yang sebaiknya dihindari penderita diabetes, lengkap dengan penjelasan ilmiah mengapa sayuran ini bisa berbahaya bagi kadar gula darah. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar sayuran apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya lainnya dari Klinik 62. Mengapa ada sayuran yang berbahaya untuk diabetes? Tidak semua sayuran diciptakan sama. Beberapa jenis sayur memang kaya nutrisi, tapi juga memiliki indeks glikemik tinggi, yaitu ukuran seberapa cepat makanan dapat meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat pula gula darah melonjak setelah makan. Masalahnya, banyak sayuran yang terlihat sehat justru memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dari nasi putih. Efeknya, tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk menurunkan gula darah, dan bila berlangsung terus-menerus, hal ini bisa memperburuk resistensi insulin yang menjadi akar dari diabetes tipe kedua. Kentang, raja sayuran yang menyamar. Kentang sering dianggap pengganti nasi yang lebih sehat, padahal faktanya tidak selalu begitu. Kentang memiliki indeks glikemik antara 70 hingga 95, jauh lebih tinggi dibandingkan nasi putih yang rata-rata hanya sekitar ke 65. Artinya, kentang justru bisa menaikkan kadar gula darah lebih cepat dari nasi. Penelitian dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi kentang olahan seperti kentang goreng atau keripik bisa meningkatkan risiko resistensi insulin hingga 33% pada penderita diabetes. Jadi, ketika seseorang berpikir sudah diet sehat dengan mengganti nasi menjadi kentang, sebenarnya mereka justru memperburuk kendali gula darahnya. Sebagai alternatif, penderita diabetes bisa memilih kembang kol yang memiliki rasa dan tekstur mirip kentang namun dengan indeks glikemik sangat rendah, hanya sekitar 15-20. Jagung manis, si kuning yang menipu. Jagung memang terlihat seperti sayur, tetapi dalam konteks diabetes, jagung tergolong sumber karbohidrat tinggi. Satu tongkol jagung manis mengandung sekitar 15 hingga 20 gram karbohidrat setara dengan 3 hingga 4 sendok makan nasi. Yang lebih berbahaya, rasa manis alaminya sering membuat orang tidak sadar sudah mengonsumsi dalam jumlah berlebih. Sebuah studi dari Journal of Nutrition and Metabolism tahun 2022 menemukan bahwa konsumsi jagung manis secara rutin dapat menyebabkan fluktuasi gula darah tajam, terutama pada penderita diabetes yang sensitif terhadap karbohidrat sederhana. Jika ingin menikmatinya, cukup dalam porsi kecil setengah tongkol dan kombinasikan dengan sayuran berserat tinggi seperti bayam untuk memperlambat penyerapan gulanya. Wortel masak, dari superfood jadi pemicu gula darah. Wortel dikenal sebagai sayuran menyehatkan mata, namun bagi penderita diabetes, cara pengolahannya menentukan apakah wortel itu aman atau tidak. Wortel mentah memiliki indeks glikemik sekitar 45, tetapi setelah dimasak, nilainya bisa melonjak hingga ke 80. Ini terjadi karena proses pemanasan memecah serat alami dalam wortel, membuat gula di dalamnya lebih cepat diserap tubuh. Menurut penelitian dalam Diabetes Research and Clinical Practice tahun 2023, penderita diabetes yang sering mengonsumsi jus wortel mengalami lonjakan gula darah yang signifikan dalam 60 menit setelah konsumsi. Jadi, jika ingin tetap mendapatkan manfaat vitamina dari wortel, konsumsi dalam bentuk mentah, potong kecil, dan jangan terlalu sering dijadikan jus. Labu kuning, si manis yang tersembunyi. Labu kuning sering dipuji sebagai sumber vitamin A dan antioksidan, tapi sayangnya, kandungan gulanya cukup tinggi. Dalam satu cangkir labu matang terdapat sekitar 16 gram karbohidrat, dan ketika dimasak dengan santan atau gula, efeknya bisa setara dengan makanan penutup. Sebuah publikasi dari Asian Journal of Clinical Diabetes tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi labu manis olahan seperti kolak dapat meningkatkan kadar gula darah hingga 25% lebih tinggi dibandingkan dengan labu yang dikukus tanpa tambahan bahan manis. Bagi penderita diabetes, pilih labu muda yang rasanya tidak terlalu manis, dan masak dengan cara dikukus atau dipanggang tanpa santan. Bit,
Si merah yang terlihat sehat tapi mengkhawatirkan. Bit sering disebut superfood karena warnanya yang cantik dan kandungan antioksidannya tinggi. Namun, bagi penderita diabetes, bit justru bisa menjadi pemicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Indeks glikemiknya berada di kisaran 70 hingga 85, dengan kandungan gula alami mencapai 8-10 gram per 100 gram. Penelitian dalam Nutrients Journal tahun 2022 mengungkap bahwa 1 gelas jus bit murni memiliki kadar gula setara dengan 4 sendok teh gula pasir. Tidak heran bila banyak penderita diabetes mengalami lonjakan glukosa 30-60 menit setelah meminumnya. Sebagai gantinya, gunakan tomat atau paprika merah untuk memberikan warna serupa pada masakan tanpa efek peningkatan gula darah yang signifikan. Cara memasak sayuran agar aman untuk penderita diabetes. Selain jenisnya, cara memasak sayuran juga berpengaruh besar terhadap kadar gula darah. Sayuran yang digoreng atau dimasak terlalu lama bisa kehilangan seratnya, membuat gula di dalamnya lebih mudah diserap tubuh. Pilih metode kukus atau rebus sebentar agar serat tetap terjaga. Tambahkan lemak sehat seperti minyak zaitun atau potongan alpukat untuk memperlambat penyerapan gula dan memberi rasa kenyang lebih lama. Kombinasikan juga dengan sumber protein tanpa lemak seperti ikan, tahu, atau ayam tanpa kulit. Dan yang tak kalah penting, hindari saus siap pakai atau bumbu instan yang sering mengandung gula tersembunyi. Mengenali gejala kenaikan gula darah setelah makan sayur. Tubuh sebenarnya memberi tanda ketika kadar gula darah naik. Jika setelah makan sayur tertentu Anda merasa haus berlebihan, sering buang air kecil, atau tubuh terasa lemas, itu bisa jadi tanda bahwa makanan tersebut memicu lonjakan gula darah. Catat makanan apa saja yang Anda konsumsi saat gejala muncul, agar Anda bisa mengenali pola dan menghindari sayuran yang kurang cocok dengan kondisi tubuh Anda. Ingatlah bahwa makanan sehat bagi satu orang belum tentu aman bagi yang lain. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan Anda, terutama jika sedang menjalani terapi diabetes. Karena, seperti yang sering kami sampaikan di Klinik 62 Kesehatan Sejati, dimulai dari apa yang Anda pilih untuk masuk ke dalam tubuh.